Ya, adik-adik, kita hari ini praktikum urinarisa. Seperti yang sudah saya kuliahkan, bahwa setiap pemeriksaan, baik darah atau urin, lewati 3 tahapan. Satu itu pre-analitik, berarti cara mengambil sampel. Kali ini kita cara ambil sampel urin. Kemudian lakukan pemeriksaan, kemudian melapor hasil. Dan bagaimana kami interpretasi terhadap hasil ini sebagai seorang dokter. Nah, untuk ambil sampel urin bermacam-macam. Kamu bisa lihat di penuntun praktikum kamu, ya, cara pengambilan sampel ini bisa spontan, sewaktu-waktu kita ambil. Betul? Bisa pakai kateter. Pada anak-anak yang susah kencing, karena kita lihat suprapubik, jadi ambil di suprapubik, itu diambil. Nah, kemudian kapan ambilnya? Bisa ambil pagi-pagi, bisa 24 jam, bisa sore, bisa malam. Jadi bermacam tipe cara mengambilnya, tergantung kebutuhannya. Sampai perhatian ujiannya. Kalau mau pemeriksaan fungsi ginjal, urin clearance, creatinine clearance, pakai urin kapan? Apakah urin sewaktu atau urin 24 jam atau kapan? Ini soal ujian, dia botol 1 soal. Kemudian sampelnya ini urin perlu sisa pengawet tidak? Atau fresh? Itu harus perhatikan, tergantung jenis pemeriksaan kita butuhkan. Sudah pasti semua tempat penampungan hati-hati. Sering sekali gunakan tabung reaksi, ini terlalu kecil. Sebaiknya tabung yang punya kumpulan urinnya yang mulutnya besar, ada tutupannya baik, sehingga tidak ceceran. Nah, kemudian inilah cara pengambilan sampel. Kemudian ada fresh, ada 24 jam, jadi tidak kumpul dulu. Jadi tidak selalu harus fresh, tergantung pemeriksaan apa yang kita perlukan. Sebagai dokter, kamu harus tahu informasi pasien yang baik, sehingga waktu dia ke laboratorium, dia bisa tahu tidak salah ambil urin lagi. Nah, kemudian lanjutkan pemeriksaan. Pemeriksaan seperti kuliah kita katakan, ada mikroskopik, ada makroskopik, ada pemeriksaan kimia. Mungkin kamu tidak heran lagi, kita bicarakan sekarang pemeriksaan makroskopik. Kita bisa periksa pH, bisa gunakan lakus. Nah, dengan lakus kita keluarkan lakus, ya, kita celup, kita lihat seperti kamu perhatikan biokimia. Bisa gunakan ini lakusnya. Ya, dicelup, kemudian dibandingkan parameternya. Kalau BD bisa pakai urinometer, ada urinometer khusus. Jadi warna, bisa kemudian warna apa? Ini jadi warna kuning, putih, merah. Nah, sehingga dari warna-warna bisa mengarahkan kita kira-kira apa sakit. Karena kan tidak berwarna total. Apakah tidak berwarna berarti baik? Belum tentu juga. Ini adalah pemeriksaan makroskopik. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kimia. Tidak heran lagi, zaman dulu kamu periksa pakai tabung Benedict. Pakai Benedict, ya, pakai tabung, dituangkan Benedict.
Ya, kita tuangkan sendiri. Kemudian kita teteskan urinnya ke sini. Kemudian kita bakar. Kita lihat adakah perubahan warna. Ini kira sudah di biokimia. Hasilnya berbagai warna akan timbul di sini. Kamu bisa lihat di penutup praktikum kamu berbagai warna, bisa tahu apakah reduksi positif atau negatif, +1, +2, +3, +4. Ini ada persan glukose. Memang ada cara failing A, failing B, selanjutnya dipakai. Kemudian kita periksa protein. Protein jadi tabungnya kita kasih urin, kita bakar. Kita lihat ada perubahan warna tidak. Ada kali tidak cukup. Mana lebih baik kencing ini ditambah asam asetat. Jadi asam asetat tambah beberapa tetes supaya urin asam, kemudian baru dibakar. Ini untuk protein. Kemudian ada lagi yang lain, urobilin atau bilirubin, pakai iodium, pakai lain. Saya kira ini biokimia sudah ada. Tetapi pemeriksaan yang saya bicara tadi sudah banyak ditinggalkan oleh laboratorium sekarang. Mereka gunakan strip, celup. Lihat nih. Jadi ambil strip. Di strip ini ada berbagai warna-warni. Masing-masing blok menunjukkan apa? Misal contoh ini ada 12 macam tes bisa kita kerjakan. Bisa kita periksa pH-nya, berat jenisnya, bisa kita lihat di sini. Jadi tadi saya katakan dengan cara pH, dengan cara urinometer, repot. Sekarang semuanya ini. Jadi kalian kalau sudah jadi dokter, bila ini satu, hampir semua pemeriksaan makroskopi, mikroskopi bisa dikerjakan dalam 1 detik. Caranya sederhana. Ini sebenarnya kamu ambil, kamu masuk di kencing. Sesuai petunjuk setiap alat, dia kasih tahu berapa lama di sini. Setelah ini dikeluarkan di botol luar nih. Lihat di botol luar nih sudah ada sebutan. Misalkan ini yang paling atas adalah urobininogin, yang kedua ada bilirubin, ketiga keton, darah, semua ada di sini. Tinggal kita bandingkan warna di sininya. Kita bandingkan warna. Kita bandingkan sehingga semua hasil bisa kita laporin dalam waktu 1 detik. Maka pemeriksaan inilah sekarang banyak digunakan laboratorium. Jadi adik-adik, kalau kamu sudah praktek, di tempat praktek bisa sediakan ini. Tidak usah payah-payah pakai tabung, masak tadi, masak itu, seperti saya katakan tadi.
Ini adalah pemeriksaan makroskopik dan kimia. Yang terakhir biasanya dikerjakan dengan pemeriksaan mikroskopik. Jadi urin sudah kita ambil di tabung, urin sudah tabung, kita sentrifuge, sudah putar, ada endopark di bawah, kencingnya kita buang, kencing kita buang, tinggal endapannya kita letak sini. Kemudian ditutup dengan deklas. Ditutup dengan deklas. Ditutup dengan deklas. Akhirnya sudah bisa kita lihat di mikroskop. Setelah itu kita lihat di mikroskop. Ini deklasnya. Tutup di sini. Langsung kita bisa lihat di bawah mikroskop. Nah. Pasti di dalam endapan atau sedimen urin banyak yang kita lihat. Tapi apa yang kamu mau cari? Seperti kamu mau cari rumah Dr. Wisman, banyak rumahnya. Carilah rumah mana Wisman. Oh, rumah Wisman paling tinggi. Yalah. Nah, yang perlu kita lihat, saya kira di penuntut praktikum ada. Nanti bisa lihat di slide-nya, ya. Ada eritrosit dan leukosit. Bisa eri dan leuko. Apa beda eri dan leuko? Sama-sama bulat. Tetapi kalau bulatnya di dalam ada berisi, itu leuko. Kalau bulat di polos, itu adalah darah putih. Kemudian kita lihat lagi. Ada silinder tidak? Atau nama lain silinder itu hialin. Torak. Torak atau silinder. Bisa hialin, berarti polos. Polos. Nanti bisa lihat di itunya. Bisa lihat kalau di sini adalah hialin, polos. Itu berarti silinder hialin. Bisa nempel epitel granular. Jadi adalah torak granuler. Bisa nempel eritrosit. Itu berarti silinder eritrosit. Ini khas untuk penyakit apa? Soal ujian. Bisa nempel sel darah putih. Berarti silinder darah putih. Nanti bisa kamu lihat di buku ada silinder itu. Ya, jadi bisa contohnya ada silinder di sini. Di diktat kamu sudah ada, tapi mungkin kurang jelas, bisa buka buku, bisa dilihat. Jadi kalau leukosit khas pada penyakit apa? Itu yang setelah itu di urin ini sering kita temukan kristal, endapan kristal dari yang normal sampai yang aneh-aneh kristal. Ya, contoh ada kristal asam urat, ada kristal osalat, sampingnya adalah triple fosfat. Ya, dan kita lihat banyak sel-sel yang aneh-aneh. Ini pada umumnya ada sel epitel. Jadi kalau lihat sedimen, perhatikan sel yang khas harus dilihat dan dikenal. Kamu bakal temukan banyak sel-sel epitel dengan corak berwarna-warni atau corak yang berbeda-beda. Jangan terbingung. Yang penting kamu terlewat, tapi perhatikan sel-sel lain. Nah, satu hal lagi. Bagaimana kamu tahu ada silinder? Lonjong panjang, bukan benang. Mudah. Perhatikan pinggirnya.
Kalau pinggirnya dia jelas tajam, itu biasanya kotoran. Benar. Kalau torak silinder, pinggir kan dia silinder dibentuk oleh protein. Torak silinder dibentuk oleh protein, dicetak di dalam tubuh itulah. Sehingga pinggirnya tidak tajam. Hati-hati jika kamu di mikroskop, dia ada yang satu lonjong panjang, tapi pinggirnya tidak ada garis jelas, itu adalah silinder atau torak. Di samping itu lagi, hati-hati, sering sekali kamu bisa lihat sperma. Ini contoh dari spermatozoa. Ya, bisa lihat, kelihatan ada sperma. Jadi kalau di dalam urin dia ada yang gerak-gerak, kemungkinan besar ada sperma. Itulah praktikum yang hari ini yang saya bicarakan. Yang penonton yang lama bisa kemudian. Memang banyak sekali kemudian warna. Saya ulang lagi, ada warna. Ya, misalnya warna seperti teh, bikin bilirubin. Ya, baunya. Ya, jadi semua petunjuk di sini sudah ada. Satu lagi, BD. BD pakai urinometer. Tapi dengan alat ini juga bisa baca urinan. Kalau hasilnya tetap terus 10, 1.010 ISO artinya isostenuria. Berarti kekuatan BD urin menetap pada satu angka. Itu tandanya penyakit yang gawat. ISO sama kuatnya stenuria, kekuatan sama. Itu artinya BD urinan menetap pada satu angka. Itu pada ginjal yang ganas. Ya. Ada yang ditanyakan, nanti waktu praktikum bisa tanyakan, ya. Saya ulang kembali katakan bahwa urinalisa sekarang sudah berkembang dengan pesat. Ya, cara pemeriksaan kimia yang seperti kamu belajar di biokimia sudah ditinggalkan di laboratorium. Ya, jadi saya pakai celup itu cukup bagus, bisa dilihat. Hanya cara kerjanya harus baik. Sesuai dengan berapa lama celup di air, kapan harus baca. Jangan sudah celup 1 jam baru baca, warna sudah berubah. Itulah yang saya sampaikan untuk praktikum hari ini.